Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya melihat darah asalnya. Aura darah dewa asli sama sekali berbeda dengan aura darah fusi yang mereka rasakan di masa lalu. Misalnya, nafas fusi pada 13 gigi serigala memiliki penekanan tersendiri. Misalnya, taring serigala di paling kanan mengandung kekuatan api yang mengerikan. Bahkan jika kekuatan darah telah menghilang, selama Anda mendekatinya, Anda akan merasa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di taring serigala, Anda akan merasakannya, bahkan akan terbakar karenanya. Gigi serigala ketiga di sebelah kanan memancarkan rasa nyaman dan tenang. Meskipun aroma paku-paku ini bercampur, masing-masing memiliki fokusnya sendiri, dan fokus tertentu telah dimainkan sepenuhnya hingga batasnya. Napas Origin Divine Blood benar-benar berbeda. Itu tidak dicampur. Jika Anda merasakan nafas dengan hati-hati, tampaknya menjadi lebih murni, yang hanya dapat digambarkan sebagai sempurna. Yuan Shi Tianzun menghela nafas dalam hati. Saya tidak tahu keberuntungan seperti apa yang dimiliki Sekte Empat Roh di awal, untuk dapat memperoleh dewa seperti itu. Luo Zeng secara alami mengetahui kekuatan asal-usul darah. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya, tidak digunakan sendiri sama saja dengan tidak berguna. Terlebih lagi, darah asal memiliki kesukaannya sendiri, dan hantu itu tahu kapan dia akan membuat pilihan yang salah. Terlebih lagi, ia dapat melahap dirinya sendiri dan menggantikannya. Setelah dia memotong luka di lengannya, dia berkata, "Saya tidak tahu di mana posisi Anda, dan saya tidak tahu apakah Anda dapat memahami kata-katanya. Paku-paku ini dapat membantu Raja Roh Kera bangun. Jika Anda berdiri di sisi berlawanan dari Raja Roh Kera, maka teruslah bermain bodoh. Jika Anda bersedia membantu Raja Roh Kera, maka kembalikan garis keturunan Langya. Berbicara langsung ke garis keturunan Anda sendiri adalah cara yang paling langsung. Itu juga satu-satunya pilihan jika Anda tidak dapat mengontrol garis keturunan asli." Ada juga senyum tak berdaya di wajah beberapa pahlawan umat manusia. Ini benar-benar anekdot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat tidak berdaya bagi saya untuk berbicara dengan darah saya sendiri, dan saya masih meminta darah saya. Tentu saja, Luo Zeng lebih tidak berdaya daripada mereka. Tapi segera ada gerakan dalam darah asal, dan setetes darah asal menetes dari luka Luo Zeng. Ini adalah pertama kalinya sejak Luo Zeng bergabung dengan asal-usul darah, dia melihat asal-usul darah untuk pergi secara sukarela. Itu menuruti permintaannya sendiri. Ada juga jejak kegembiraan di hati Luo Zeng. Setetes darah asal ini sangat berat. Itu hanya setetes darah seukuran kacang kedelai, tapi saat jatuh ke tanah, terdengar seperti apel yang jatuh ke tanah. Kemudian darah asal mengalir ke taring serigala terdekat, dan segera melompat dan masuk ke dalam taring serigala. Shouking. Nafas gigi serigala berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Seperti seorang oktogenarian yang kembali ke masa muda. Permukaan gigi serigala kembali berkilau, dan retakannya sembuh sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Pada saat yang sama memancarkan nafas yang luar biasa. Nafas ini memenuhi gua, hampir membuat para pahlawan umat manusia yang hadir terengah-engah. Apakah ini wajah asli Langya? Seru Fuxi sendiri. Ini adalah fetis yang seharusnya dimiliki oleh Monkey Spirit King. Yuan Shi Tianzun berkata dengan penuh semangat. Yuan Shi Tianzun juga mempelajari taring serigala untuk waktu yang lama, dan selalu merasa bahwa taring serigala itu sendiri terlalu lemah dan sama sekali tidak cocok dengan Raja Roh Monkey. Sekarang gigi serigala telah pulih, Yuan Shi Tianzun merasa sangat kuat. Pesona yang awalnya diatur di dalam gua tidak dapat menjebak nafas taring serigala, dan Konggu, yang menjaga di luar gua, secara alami merasakannya. Meskipun Konggu, Xiagu, dan Chungu menyetujui permintaan Yuan Shi Tianzun, mereka tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Sekarang Konggu merasakan nafas salah satu paku, wajahnya dipenuhi dengan 3 kata tidak percaya. Manusia ini, memulihkan gigi yang pahit. Bisakah mereka benar-benar diperbaiki? Konggu berseru beberapa patah kata, lalu bergegas menuju gua. Bang! Ada beberapa penghalang kuat yang diatur di gua ini. Tentunya tidak sulit untuk mendobrak penghalang tersebut dengan kekuatan Konggu. Tapi Konggu berjanji pada Yuan Shi Tianzun bahwa apapun yang terjadi, para Master Monkey tidak diizinkan untuk mengorek rahasia gua. Itu dengan paksa menahan keinginan untuk menghancurkan penghalang, berdoa dalam hati. Tidak peduli cara aneh apa yang telah Anda gunakan, tolong kembalikan 12 paku yang tersisa. Saat Konggu memohon, setetes darah asal keluar dari paku dan melompat ke gigi serigala kedua, dan segera gigi serigala kedua muncul, diperbaiki, dan nafas juga menembus penghalang. Yang ketiga, keempat, kelima. Di dalam gua, kejutan di hati para pahlawan kerumunan tidak kalah dengan Konggu.
Mereka mengira akan membutuhkan banyak konsumsi untuk memperbaiki 13 paku dengan darah dewa asal. Hasilnya sangat memalukan. Itu hanya setetes darah dari awal sampai akhir. 13 gigi serigala diperbaiki dengan setetes darah dewa asal. Dan setelah setetes darah asal ini memperbaiki gigi serigala, itu melompat kembali ke luka Luo Zeng lagi. Saat mengebor ke dalamnya, dia tidak lupa melepaskan kekuatan hidup untuk memperbaiki luka yang ditarik Luo Zeng. Garis keturunan ini benar-benar telah menjadi roh. Qiyu sendiri menghela nafas. Yuan Shi Tianzun berkata dengan senyum di wajahnya, "Terima kasih kepada Luo Zeng, seluruh proses berjalan lancar, dan saya harap ini akan berjalan lancar di masa depan." Memperbaiki gigi serigala bukanlah masalah kecil. Master Monkey mungkin tidak memikirkannya dengan hati-hati, tetapi mungkin sulit untuk menipu Raja Roh Monkey tentang masalah ini, bahkan beberapa Master Monkey bersedia menyembunyikannya. Dengan pengetahuan Monkey Spirit King, begitu dia terbangun, dia pasti akan menyimpulkan garis keturunan aslinya. Sekarang dia telah sampai pada titik ini, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kemudian Yuan Shi Tianzun menyingkirkan semua penghalang, dan Kong Gu tidak sabar untuk segera masuk. Ketika dia melihat 13 taring yang bersinar, dia sangat bersemangat hingga hampir tidak bisa berbicara, dan kemudian mengirim pesan kembali ke Guisan. Setelah Dagu terbunuh, dia dibangkitkan di Gunung Hantu, dan dia sibuk mengarahkan Master Monkey dan Pendeta Hantu besar untuk memulihkan Gunung Hantu. Mendengar bahwa 13 paku benar-benar telah diperbaiki, mereka bergegas. Faktanya, semua Master Monkey keluar dan berkumpul di dalam gua. Sementara Dagu bersemangat, dia juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Saat itu, Dagu juga kesayangan pengadilan ilahi abadi, tahukah dia bahwa 13 paku dipulihkan dengan bantuan darah asal? Apakah ras manusia ini memiliki darah asal di tangan mereka? Kemungkinan ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada memperbaiki taringnya. Itu tidak pergi lebih jauh. Segera Master Monkey mengeluarkan tali rami panjang dari Gunung Hantu. Setelah melewati tali rami melalui ujung gigi serigala, rantai gigi 13 Juezen pulih sepenuhnya. Master Monkey menyeret 13 rantai gigi asli dan terbang ke langit di atas Raja Roh Monkey. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Raja Roh Kera, lagi pula Raja Roh Kera baru saja mengalami krisis, dan kesadaran dalam mimpi sangat waspada terhadap setiap pergerakan dunia luar. Pada gangguan sekecil apapun, Raja Roh Kera akan melawan balik dengan keras. 13 rantai gigi absolut yang sangat besar terpasang dengan akurat di leher Raja Kera. Sulit bagi Raja Roh Monkey untuk menilai hal-hal lain dalam mimpi karena ia tidak dapat mengamati, tetapi ia dapat melihat dengan sangat jelas apa yang dirasukinya. Itu melihat 13 paku muncul dengan jelas di tepi mimpi, dan mengebor menuju dunia mimpi. Raja Roh Monkey tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tetapi dengan persepsi yang terbatas, ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika ada yang benar-benar ingin menyakitinya dan pada saat yang sama berusaha membangunkannya, pihak lain pasti akan menyesalinya. Seluruh 13 rantai gigi sejati menembus ke dalam mimpi tanpa halangan. Kali ini, Raja Roh Kera tidak mengelak lagi, tetapi menuju ke 13 rantai gigi sejati, membiarkan 13 rantai gigi sejati bertahan, sendiri leher. Pada saat ini, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di ujung dunia mimpi. Seolah-olah ada ribuan martil yang dengan panik menghancurkan cermin besar itu. Mimpi yang telah menjebak Raja Roh Kera selama lebih dari 1000 zaman kacau ini akhirnya hancur. Setelah beberapa saat, Monkey Spirit King membuka matanya. Selama kebangkitan Monkey Spirit King, para Master Monkey menyerbu satu persatu. Mereka berdiri di atas air, menatap Monkey Spirit King dengan penuh semangat. Saat Raja Roh Monkey membuka matanya, Dagu memimpin semua Master Monkey untuk berlutut di atas air. "Lihat Rajaku!" Suara para Master Monkey bergema di seluruh pulau Yejian. Dagu berkata pada saat yang sama, bawahan tidak kompeten dan tidak dapat membangunkan Rajaku. Rajaku telah tertidur selama lebih dari 1000 zaman yang kacau. Raja Roh Kera membuka matanya dan masih duduk di tengah danau. Sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Dagu, tetapi melihat ke segala arah. Selama ribuan zaman kacau, Raja Roh Kera hanya bisa tinggal di lautan tak terbatas, yang sangat membosankan. Sekarang seperti seorang tahanan yang dibebaskan dari penjara, merasa sangat baru tentang segala sesuatu di dunia luar. Wow, tubuhnya yang besar tiba-tiba berdiri dari air, dan dengan lompatan ringan, ia melompat ke puncak gunung besar, yang hanya berupa bukit kecil. Mungkin terlalu bersemangat secara emosional, dan melompat tinggi lagi. Kekuatan di bawah kakinya dilepaskan, dan tas gunung kecil itu langsung hancur berkeping-keping. "Tuanku,
Anda tidak bisa pergi ke sana. Ekspresi Dagu berubah drastis ketika dia melihat Raja Roh Kera melonjak ke langit. Pulau Yejian tertutup debu kosong. Raja Roh Kera masuk ke dalam kehampaan, takut dia juga akan ditelan oleh kehampaan. Tapi pengingat Dagu agak lambat, Raja Roh Monkey bergegas ke atas untuk jarak tertentu, dan kepalanya terkikis oleh debu. Zizizi. Su Chen melahap tubuhnya yang aneh dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Roh Monkey sedikit terkejut, dia tiba-tiba jatuh, dan melangkah keras di Pulau Yejian. Boom! Seluruh Pulau Yejian terguncang. Nyatanya, sejak Monkey Spirit King terbangun, itu bukan masalah besar meski ditelan. Itu masih bisa dibangkitkan di Gunung Hantu. Dagu, apa yang terjadi sebelum aku bangun? Tanya Monkey Spirit King. Dalam mimpi, itu menemui ancaman besar, dan tidak mungkin untuk tidak menyelidiki masalah ini. Dagu melangkah maju dan memberitahu Raja Kera apa yang terjadi pada Gunung Hantu secara detail. Ketika Raja Roh Kera mendengar bahwa ular bifid telah bergerak, kebencian tiba-tiba muncul di matanya. Dalam mimpinya, Raja Roh Monkey telah menilai bahwa itu adalah pekerjaan gerbang roh ular, dan sekarang dia sangat marah setelah memastikan penilaiannya. Tubuh fisik yang saya banggakan telah dihancurkan, dan mereka masih ingin mempermainkan tubuh pengkhianat saya, itu terlalu menipu. Raja Roh Monkey meraung. Dagu menatap rajanya sendiri dengan tenang. Bahkan setelah tidur begitu lama, watak Wang tidak berubah sama sekali. Setelah Monkey Spirit King tenang, Dagu melanjutkan, alasan mengapa Raja mampu mengubah krisis menjadi keselamatan dan akhirnya terbangun bukan karena pujian bawahannya. Oh, siapa itu? Si Monkey Mata Spirit King menunjukkan pandangan yang aneh. Master Monkey adalah petarung paling kuat di bawah kursinya. Apakah ada orang lain yang lebih mampu dari Dagu? Ras manusia itu, kata Dagu, mereka tidak hanya mencegah ular bifid membawamu pergi, tetapi mereka juga memperbaiki 13 rantai gigi sejati. Ras manusia, mereka memiliki hubungan yang hebat dengan roh manusia, dan mereka bisa dianggap sebagai roh manusia yang lahir di dunia selanjutnya, kata Dagu. Tidak jarang melihat roh manusia, roh ular, roh monkey, dan roh burung lahir di dunia bawah. Tunggu, Raja Roh Monkey tiba-tiba bereaksi, maksudmu ras manusia ini dapat memperbaiki 13 rantai gigi sempurna. Kekuatan darah. Dari 13 rantai gigi sempurna telah habis, mengapa menjadi begitu penuh nanti? Seperti baru. Raja Roh Kera tenggelam dalam kegembiraan kebangkitan, dan tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Menyadari ini sekarang, itu mengejutkan. Hanya ada satu cara untuk memperbaiki 13 rantai gigi mutlak, yaitu dengan menggunakan darah asal. Bahkan jika Anda membawa 13 rantai gigi absolut ke pengadilan Dewa Abadi, sangat sulit untuk memulihkannya. Perbaiki gigi serigala langsung di Pulau Yejian. Ini hanyalah sebuah fantasi. Masalahnya adalah rantai gigi asli 13 jue yang dia pakai di lehernya tidak palsu. Ini juga alasan ekspresi Monkey Spirit King. Umat manusia menyaksikan dengan tenang di gunung lain. Berbagai penampilan Monkey Spirit King juga menarik perhatian mereka. Yuan Shi Tianzun dan FWA sendiri juga diam-diam menganalisis kemungkinan hasil dan reaksi. Situasinya tampaknya baik-baik saja. Raja Roh Kera memiliki temperamen yang sangat heroik, bukan orang yang licik dan kejam. Setelah mereka berdiskusi dengan suara rendah, Yuan Shi Tianzun bahkan menyiapkan satu set retorika di dalam hatinya. Tapi Monkey Spirit King jauh lebih sensitif dari yang dibayangkan Yuan Shi Tianzun. Itu hanya menyapu ringan dan menatap Luo Zeng, yang berdiri di belakang kerumunan. Monkey Spirit King mengulurkan satu jari dan menunjuk ke Luo Zeng, manusia ini, datang ke sini. Luo Zeng tidak menunjukkan banyak kejutan. Raja Roh Monkey pasti akan menyelidiki dan memperbaiki gigi serigala, ini adalah kepastian, tapi saya tidak menyangka akan menemukan Luo Zeng dalam sekejap. Setelah datang ke Raja Roh Monkey, Luo Zeng membungkukkan tangannya dan membungkuk kepada Raja Roh Monkey. Raja Roh Monkey memandang pria kecil di depannya dengan senyum di wajahnya. Di samping, Dagu, Konggu dan lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Di mata mereka, Fuxi adalah orang yang menyelamatkan Raja Roh Kera, dan Yuan Shi Tianzun adalah orang yang memulihkan gigi serigala. Tidak pernah giliran pemuda ini. Dan orang ini tidak berasal dari Gunung Hantu, tetapi datang dari dunia luar belum lama ini. Kamu membantuku bangun, tanya Monkey Spirit King. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, ini bukan orang berikutnya, kita semua bekerja keras bersama. Monkey Spirit King memandang Luo Zeng dengan penuh minat, beberapa hal tidak dapat dikerjakan dengan keras, seperti darah, tapi aku bahkan lebih terkejut bahwa beberapa darah hanya bisa tinggal di Holy Grail, mengapa itu bisa digunakan olehmu?
Bagaimana kamu melakukannya? Dagu, Konggu, Xiagu dan yang lainnya memandang Luo Zeng dengan tidak percaya ketika mereka mendengar ini. Darah yang tersisa di Holy Grail hanya bisa menjadi asal dari darah dewa. Arti dari Monkey Spirit King sangat jelas, darah asalnya ada di tubuh anak ini. Pada saat ini, mereka lebih curiga bahwa Monkey Spirit King salah, atau bahkan berbicara omong kosong. Asal darah ilahi tidak bisa diwariskan. Ini adalah kognisi semua orang di Sekte Empat Roh, dan tidak pernah terbalik. Bahkan jika seseorang berspekulasi bahwa darah dewa asal memiliki setengah karakteristik kelengkapan, ada sedikit kemungkinan mewarisi darah dewa asal. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menyalakan setengah dari jumlah berkas cahaya. Legenda itu tidak pernah terpenuhi selama bertahun-tahun di dunia utama. Sekarang para Master Monkey benar-benar melihat legenda itu menjadi kenyataan di dunia yang kacau balau. Perasaan di hati mereka benar-benar aneh. Jika dunia utama dianggap sebagai dunia besar, dunia kacau adalah genangan air kecil. Ras manusia yang keluar dari genangan ini mewarisi asal-usul darah. Begitu banyak untuk lelucon paling gila. Monkey Spirit King hanya memandang Luo Zeng dengan tenang, menunggu Luo Zeng berbicara dengan tenang. Di antara 4 master dari Sekte Empat Roh, ia memiliki temperamen yang paling mudah tersinggung dan paling murni. Ketika Sekte Empat Roh berperang melawan binatang Han kuno di tepi dunia utama, ia bertarung ratusan kali dengan kekuatannya sendiri, bertarung seperti orang gila, dan memusnahkan ribuan binatang Han kuno. Hanya untuk menyelamatkan Master Monkey yang kurang penting di Sekte Roh Monkey. Terkunci dalam mimpi selama lebih dari 1000 zaman kacau, itu telah tercermin berkali-kali. Jika saya lebih berhati-hati, lebih curiga, dan tidak terlalu impulsif serta tidak mempercayai orang lain, apakah nasib saya akan terbalik? Entah sudah berapa kali introspeksi semacam ini dilakukan. Puluhan juta kali, bahkan ratusan juta kali. Menghadapi asal mula darah di tubuh Luo Zeng, badai meledak di hatinya, tetapi wajahnya tetap tenang. Aku tidak tahu. Ketika aku pergi ke pengadilan abadi Tuhan, itu kosong. Ketika aku memasuki cawan suci, banyak sinar cahaya menyala. Luo Zeng menjawab dengan jujur. Seluruh pengadilan abadi Tuhan dibangun oleh 4 gerbang roh. Pemahaman Monkey Spirit King tentang asal-usul darah harus melampaui Luo Zeng. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun, jadi sebaiknya dia menjawab dengan jujur. Terlebih lagi, ketika Luo Zeng mengusulkan untuk menyelamatkan Raja Roh Kera, itu adalah pertaruhan bahwa sifat Raja Roh Kera akan mendorongnya untuk berdiri di sisi keadilan. Banyak berkas cahaya berapa banyak? Tanya Monkey Spirit King. Semua, jawab Luo Zeng. Dagu, Xiagu, Konggu dan Chun Gu Jing membuka mulut mereka. Mereka secara naluriah ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak bisa mengatakan alasannya. Mata Raja Roh Kera awalnya dalam, memberi orang perasaan tidak dapat dipahami, seolah-olah seluruh dunia runtuh di depannya tanpa berubah warna. Saat ini, wajahnya tetap sama, tetapi ekspresinya sangat kaku. Kenapa semua? Tanya Monkey Spirit King. Ini tidak sejalan dengan akal sehat, dan tidak bisa dijelaskan dengan bakat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Faktanya, Luo Zeng hanya mengangkat 187 berkas cahaya. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam darah asal, dan dia tidak melakukannya, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ketika dia bangun, semua pancaran cahaya di bawah Holy Grail telah menyala, jadi dia secara alami berpikir itu saja. Raja Roh Monkey bahkan lebih aneh ketika dia melihat mata Luo Zeng yang sepertinya tidak palsu. Tapi tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Si kecil yang luar biasa. Monkey Spirit King mengagumi dan kemudian bertanya, kamu membantuku bangun, bagaimana aku bisa membalasmu? Tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal di dunia ini. Bahkan jika Dagu dan Konggu tidak menyebutkannya, Monkey Spirit King dapat menebak bahwa Luo Zeng punya rencana. Bayar. Akhirnya sampai pada intinya, Luo Zeng berbalik dan menatap Yuan Shitianzun yang membangunkanmu, jadi. Aku bertanya padamu, kata Raja Roh Monkey. Bagaimanapun, Yuan Shitianzun adalah otak para pahlawan umat manusia, dan Luo Zeng masih sering berkonsultasi dengannya dalam membuat keputusan. Sekarang tiba-tiba dia harus mengambil keputusan sendiri, Luo Zeng tidak terbiasa. Namun, pikiran Luo Zeng menjadi tenang setelah hanya sedikit kebingungan. Saya ingin menjaga seluruh dunia yang kacau, sehingga akhir tidak akan pernah datang, dan menyelesaikan jalan akhir, kata Luo Zeng. Saat ini, cukup mempertahankan niat semula. Dari domain dewa ke dunia ibu, Luo Zeng telah bekerja keras. Semakin dekat Anda dengan kebenaran, semakin mudah tersesat. Sejujurnya, dia tidak tertarik pada perjuangan di dalam Sekte Empat Roh,
atau bahkan keluhan dari babak terakhir peradaban manusia. Hanya saja hal-hal yang terjadi dalam kegelapan ini seperti tali tak terlihat, menyeretnya selangkah demi selangkah ke pantai seberang, ke San Xingtian, dan ke Pulau Yejian. Jalan menuju akhir, apakah untuk mencegah kekacauan dunia dari kembali kacau? Tanya Raja Roh Monkey. Luo Zeng mengangguk, ya, ini tidak terlalu sulit, kata Roh Raja Monkey. Di mata Raja Roh Kera, ini adalah sepotong kue. Lagi pula, Silingmen telah membangun banyak subdunia, dan subdunia ini hanyalah kumpulan energi mereka. Yang disebut cara terakhir Luo Zeng adalah menghentikan kumpulan energi. Beberapa makhluk subdunia dikenali dari asal-usul darahnya, dan setelah mencari posisi tertentu di gerbang empat roh, mereka bahkan meminta untuk menghentikan kumpulan energi tempat mereka berada. Dengan cara ini, dunia dalam kumpulan energi tidak akan kembali ke keadaan kacau, dan tidak akan dihancurkan, tetapi pada saat yang sama, tidak ada energi baru yang dihasilkan. Mungkin tidak terlalu sulit, tetapi gerbang roh ular ada di sisi berlawanan dari kita, kata Luo Zeng. Peradaban Yuanling bahkan menyembunyikan beberapa token dari sisi lain untuk mencegah datangnya ujung jalan. Itu dilakukan tanpa bantuan gerbang roh ular. Sekarang di bawah intervensi gerbang roh ular, dunia yang kacau mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kesulitan menyelesaikan bagian akhir bahkan lebih tak terbayangkan. Kamu ingin aku membantumu menangani gerbang roh ular? Raja Roh Monkey bertanya lagi. Ya, Luo Zeng mengangguk lagi. Mata Monkey Spirit King mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Itu jatuh ke medan seperti itu, berkat Raja Roh Ular. Selama bertahun-tahun dalam mimpi itu, hantu yang tak terhitung jumlahnya memotong kejahatan Raja Ular menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Akun yang diplot melawannya di awal pasti akan dilunasi. Aku berjanji padamu, kata Raja Roh Monkey. Setelah mendapatkan jawaban ini, kulit hati-hati Luo Zeng sangat rileks. Sejak mereka memasuki San Xingtian, mereka telah berlari hampir sepanjang jalan. Tidak mudah menemukan semua pahlawan umat manusia di Pulau Yejian, tetapi siapa yang tahu bahwa ada gerbang roh ular di belakang peradaban Yuanling. Untungnya, Raja Roh Monkey tidak bersama mereka. Jika tidak, mereka benar-benar tidak akan bisa keluar dari Pulau Yejian. Luo sangat berterima kasih. Luo Zenggong menangkupkan tangannya. Monkey Spirit King tersenyum ringan, kamu ikut aku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan besar ke arah Luo Zeng, memberi isyarat kepada Luo Zeng untuk berdiri. Setelah Luo Zeng berdiri di telapak tangan, Raja Roh Monkey terbang menuju Gunung Hantu. Gunung Hantu masih dalam proses pemulihan. Raja Roh Monkey memecahkan celah besar di Gunung Hantu, dan akan sulit untuk memulihkannya untuk sementara waktu. Aku berjanji padamu karena tujuan kita sama, kata Monkey Spirit King, Snake Spirit Gate adalah musuhku. Karena Master Ular ingin mengambil tubuh pengkhianatmu. Luo Zeng bertanya. Ini bukan tentang ini, Raja Roh Kera menggelengkan kepalanya, menunjuk ke Gunung Hantu, apakah kamu tahu bahwa ada begitu banyak hantu di Gunung Hantu? Mereka seharusnya bukan hantu sebelumnya, tetapi makhluk hidup. Dari dunia utama, pertanyaan ini telah disimpulkan Luo Zeng dan partainya sebelumnya. Ya, ketika aku menyimpan makhluk-makhluk ini dari dunia utama ke dalam Gunung Hantu, itu untuk meninggalkan secercah kehidupan bagi ribuan makhluk di dunia utama. Raja Roh Monkey menghela nafas sedikit, sayang sekali, kejahatan telah habis, dan saya kehilangan tubuh saya. Roh Monkey juga kehilangan tubuh fisik mereka, dan bahkan ribuan makhluk di Gunung Hantu menjadi berbahaya. Mendengar kata-kata Raja Kera, Luo Zeng sedikit bingung. Gerbang empat roh adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia utama, tetapi mereka masih ingin menghindari memasuki dunia yang kacau. Menurut pemahaman Raja Roh Monkey, mungkin ada semacam krisis yang pecah di dunia utama. Sebelum krisis ini datang, Raja Roh Kera tidak punya pilihan selain mengungsi dengan gerbang roh kera. Selain itu, waktu persiapan untuk evakuasi sangat memadai, dan gunung hantu yang mirip Bahtera bahkan dibangun khusus untuk memusnahkan semua jenis makhluk di dunia utama. Tapi siapa yang bisa mengancam gerbang empat roh? Monkey Spirit King menghela nafas pelan, karena ada bencana yang akan datang. Bencana apa? Luo Zeng bertanya. Kemudian Raja Roh Monkey mengucapkan sebuah kalimat. Itu mengucapkan kalimat dalam bahasa Sanskerta dengan suara berirama. Ini bencana. Kami menyebutnya begitu di dunia utama. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dalam bahasamu, kata Raja Roh Monkey. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berkata, alam Brahma yang Raja Roh Monkey katakan adalah bencana ruang dan waktu. Bencana yang melintasi ruang dan waktu. Mendengar ini, Raja Roh Monkey menatap Luo Zeng lagi. Sebagai master dari Sekte Empat Roh,
sangat sedikit orang yang bisa mengejutkannya 2 kali berturut-turut. Tanpa bantuan gerbang 4 roh, mustahil bagi orang-orang di dunia berikutnya untuk memahami alam Brahma. Kamu adalah makhluk dari dunia yang kacau, bisakah kamu mengerti bahasa Sanskerta? Tanya Raja Roh Monkey. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, saya tidak memahaminya secara langsung, itu telah diuraikan. Luo Zeng menundukkan kepalanya dan merenung sekarang, dan dia meminta peradaban Tianzi untuk menguraikannya. Metode penguraian seperti apa? Raja Kera menjadi lebih tertarik. Ini, Raja Roh Monkey mengalihkan kata-katanya saat berbicara. Tapi Luo Zeng masih menahan emosinya dan menjelaskannya kepada Raja Roh Monkey. Mendengar metode memecahkan inti Tianzi, Raja Roh Kera juga menghela nafas. Subdunia memiliki kebijaksanaan subdunia, dan ini adalah pertama kalinya bahkan Raja Roh Kera mendengar metode merencanakan segalanya seperti itu. Dia harus pergi dan melihat sendiri apakah dia memiliki kesempatan. Kembali ke topik, Monkey Spirit King melanjutkan, meskipun Anda menguraikan bencana ruang dan waktu, sebenarnya pada dasarnya berbeda dari ruang dan waktu yang Anda pahami, hanya. Untuk Zeng tidak berbicara, dia mendengarkan dengan tenang. Meskipun ini adalah wilayah sekte roh Monkey, itu juga harus melibatkan masalah roh manusia. Dilihat dari fakta bahwa dia memperoleh darah dewa asal, keterlibatannya mungkin jauh lebih dari itu sederhana di dunia yang kacau. Informasi Monkey Spirit King sangat penting bagi Luo Zeng. Momok ruang dan waktu telah ada di dunia utama sejak lama, kata Raja Roh Kera, menatap langit berbintang di atas, menunjuk ke titik cahaya itu dan berkata, waktu dan ruang dalam kekacauan dunia itu linier, dari masa lalu ke masa depan, dari dekat ke jauh, tetapi urutan ruang dan waktu berbeda. Luo Zeng memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang dikatakan Raja Roh Monkey. Ketika Luo Zeng memasuki dunia misterius untuk pertama kalinya, semua ruang dan waktu menjadi sangat kabur. Dia tidak bisa merasakan berapa lama dia masuk dan seberapa jauh dia berjalan keluar. Ruang waktu Luo Zeng di sana tidak bisa dipahami. Sebagian besar ruang dan waktu di dunia utama diurutkan secara normal, tetapi kadang-kadang akan ada kesalahan, yang akan menyebabkan malapetaka ruang dan waktu. Benda itu dapat menelan segalanya, dan banyak makhluk di Sekte 4 Roh kita telah ditelan, kenang Monkey Spirit King. Berkata. Tetapi area yang terkena bencana ruang dan waktu sangat kecil, tidak terlalu menakutkan. Tapi suatu kali, malapetaka ruang dan waktu menyebar ke area yang luas, menyebabkan kepanikan di seluruh Silingmen. Pada saat itu, Raja Roh Ularni membuat keputusan bahwa bencana ruang dan waktu akan menyapu seluruh dunia utama dan membawa bencana ke Sekte 4 Roh. Satu-satunya cara untuk menghindari bencana ruang dan waktu adalah dengan bersembunyi di subdunia. Karena ruang dan waktu di dunia sekunder benar-benar berbeda dari dunia utama, mereka dapat dengan aman menghindari bencana ruang dan waktu. Mendengar apa yang dikatakan Monkey Spirit King, ada ekspresi marah di wajahnya. Bencana ruang dan waktu tidak datang pada akhirnya. Tebak Luo Zeng. Tidak, itu tipuan dosa. Ular ganas itu membuat jebakan di dunia yang kacau hanya untuk memusnahkan sekte roh Monkey saya. Raja Roh Monkey hampir meraung. Selama tahun-tahun ini terperangkap dalam mimpi, kebencian Raja Roh Monkey terhadap kejahatan tumbuh dari hari ke hari. Pada saat itu, meskipun konflik antara 4 roh sekte serius, mereka jauh dari memalukan. Apakah itu gerbang roh manusia atau gerbang roh ular? Ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Tentu saja, Raja Roh Kera tidak akan curiga bahwa Ni memiliki niat membunuh. Ketika gerbang roh Monkey membawa gunung hantu ke dunia yang kacau, gerbang roh ular bergerak. Meskipun Raja Roh Kera melawan dengan keras pada saat itu, Ni tiba-tiba menyerang dan menggigit Raja Roh Kera. Raja Roh Monkey yang beracun kalah dari Ni. Roh Monkey lainnya hampir tidak punya waktu untuk melawan, dan langsung diracuni dan dibunuh di gunung hantu. Ketika tubuh mati dan Dao menghilang, Raja Roh Monkey berubah menjadi tubuh aneh seperti sekarang ini, dan dia belum bangun hingga hari ini. Sebenarnya, sampai sekarang, aku tidak tahu apa motif Ni itu, kata Raja Roh Kera sambil tersenyum masam. Sekte Roh Monkey, yang sangat populer untuk sementara waktu, menduduki peringkat pertama di antara 4 sekte roh dalam hal kekuatan tempur. Sangat kuat, dan hasilnya tidak jelas, sangat dirugikan. Bisakah Raja Roh Monkey tahu apa yang terjadi pada 3 lainnya dari 4 sekte roh? Luo Zeng bertanya. Raja Roh Monkey menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya pikir nasib Raja Roh Manusia dan Raja Roh Burung tidak akan baik. Itu adalah yang pertama di antara 4 roh yang dibunuh. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dunia utama dan dunia yang kacau.
Setelah selesai berbicara, Raja Kera dengan ringan mengetuk bagian depan gunung hantu, dan sebuah pintu besar muncul di permukaan gunung coklat, dan membawa Luo Zeng ke pintu. Bagian atas gunung hantu sangat besar, yang digunakan untuk menampung Raja Roh Monkey. Setelah memasukinya, Raja Roh Kera dengan lembut menempatkan Luo Zeng di tanah, dan pada saat yang sama melepas 13 rantai gigi absolut di dadanya. Dengan lambaian tangannya, 13 rantai gigi sejati mutlak mulai bergetar, dan 13 garis darah kuat terus mengeluarkan napas. Kekuatan dari 13 garis keturunan saya semuanya diperoleh dari darah asal dewa, kata Raja Roh Monkey, tetapi masih ada 9 paku yang saya tangkap saat itu. Sekarang darah dewa asal ada di tangan Anda, bisakah kamu menyelesaikan 9 garis keturunan yang tersisa? Setelah selesai berbicara, Raja Roh Monkey menepuk tanah dengan ringan. Di tanah tidak jauh, 9 paku tiba-tiba muncul. Berbeda dengan taring di 13 rantai gigi sejati, 9 taring ini kosong di dalamnya. Tidak semuanya bisa membawa kekuatan garis keturunan asli. Raja Serigala yang dibunuh oleh Raja Roh Monkey di alam utama adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan penguasa Sekte Empat Roh. Bunuh Ratu Serigala, dan dia akan mencabut ke-22 taringnya. Pada akhirnya, 13 kekuatan garis keturunan diperoleh melalui asal mula darah, dan sekarang tersisa 9. Itu membawa Luo Zeng ke Gunung Hantu dengan harapan Luo Zeng dapat membantunya mendapatkan garis keturunan fusi baru dari asal mula darah, dan memasukkannya ke dalam 9 gigi serigala yang tersisa. Luo Zeng tidak menyangka Raja Roh Kera akan membawa dirinya kembali ke Gunung Hantu untuk taring ini. Raja Roh Kera ini baru saja terbangun. Ketika Raja Roh Kera pertama kali memasuki Gunung Hantu, dia memindahkan semua aset Sekte Roh Kera ke tempat ini. Kesembilan taring ini selalu ada di pikirannya, dan jika diberi kesempatan, dia pasti akan memberinya kekuatan garis keturunannya. Sekarang melihat Luo Zeng memperbaiki 13 paku dengan tangannya sendiri, secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi Luo Zeng tertegun untuk beberapa saat dan kemudian berkata, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Mengapa? Raja Roh Monkey bertanya. Origin Divine Blood tidak berada di bawah kendaliku, kata Luo Zeng. Faktanya, Luo Zeng bahkan ingin bertanya kepada Raja Roh Kera bagaimana cara menggunakan darah asal. Tanpa diduga, Raja Roh Monkey melepaskannya dan memohon pada dirinya sendiri. Monkey Spirit King tidak mempercayai kata-kata Luo Zeng, dan berkata, saya tidak suka memaksa orang, Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi. Benar, kata Luo Zeng dengan tulus, ini lebih seperti tinggal sementara di tubuhku, aku tidak bisa mengendalikan kemampuannya, dan perbaikan gigi serigalamu, Raja Kera, sepenuhnya dilakukan oleh darah asal itu sendiri. Raja Kera tidak berharap mendapatkan jawaban seperti itu, dan matanya yang besar menatap. Luo Zeng melanjutkan, saya harap Raja Roh Kera akan memberikan beberapa petunjuk tentang cara mengontrol asal-usul darah. Lagi pula, Raja Roh Kera adalah salah satu dari 4 teratas dari Sekte Empat Roh dan pendiri Sekte Empat Roh pemahaman Seng Sui harus jauh lebih kuat dari Luo Zeng. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tanya Monkey Spirit King. Itu benar, Luo Zeng melengkungkan tangannya. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Raja Roh Monkey mengangkat kepalanya lagi, melihat ke langit-langit gunung hantu bagian dalam, mencari ingatan tentang asal-usul darah. Luo Zeng melihat penampilan Monkey Spirit King, dan hatinya penuh dengan harapan. Tetapi setelah beberapa saat, Raja Roh Monkey menepuk otaknya, darah asal ilahi diperoleh dengan berburu manusia burung, dan semua kemampuan darah asal ilahi diturunkan sedikit demi sedikit dari pohon pahit, dan pengadilan ilahi abadi dibangun oleh Sin. Sepertinya aku tidak mengerti. Sama sekali. Pada awalnya, keempat ketua sekte melakukan tugasnya. Raja Roh Burung Shou bertanggung jawab atas eksplorasi, Raja Roh Manusia Bitter Tree pandai dalam penelitian, dan Raja Roh Ularni bertanggung jawab atas strategi. Hanya Raja Roh Monkey yang tidak perlu mengerti apa-apa, dia hanya bergegas ke depan. Bahkan Master Monkey di bawah singgasana Roh Monkey memiliki karakter ini. Mereka tidak pandai berpikir, dan lebih banyak bakat digunakan dalam pertempuran. Jika ada senjata ampuh yang ditempa di Sekte Empat Roh, itu akan segera digunakan oleh Sekte Roh Monkey. Bahkan 13 rantai gigi sejati mutlak menyatu dengan kekuatan darah oleh Raja Roh Manusia, pohon pahit. Menghadapi jawaban dari Monkey Spirit King, Luo Zeng penuh dengan garis hitam. Apa artinya Anda sepertinya tidak mengerti? Anda tidak mengerti sama sekali. Raja Roh Monkey yang kuat hanyalah orang yang sembrono. Luo Zeng kecewa, dan Raja Roh Monkey sepertinya memikirkan sesuatu,
beberapa informasi tentang asal-usul darah pohon pahit di awal, sepertinya ada beberapa di gunung hantu di dalam. Gerbang empat roh semua sumber daya penting dibagikan. Ketika gerbang roh manusia menemukan sesuatu yang baru, itu juga akan menyiapkan salinan untuk gerbang roh Monkey. Ada juga informasi tentang asal-usul darah di sekte roh Monkey, tetapi tidak ada seorang pun di sekte roh Monkey yang memperhatikannya. Raja Roh Kera tidak mau memperhatikan, dan Dagu, Konggu, dan Xiagu juga tidak tertarik. Ketika Yuan Shi Tianzun dipenjara di Gunung Hantu, dia bertanya kepada Dagu dan Konggu tentang informasi tentang perpaduan darah. Dagu dan yang lainnya lebih buruk dari Raja Roh Kera, dan mereka bahkan tidak dapat mengingat bahwa ada hal seperti itu di Gunung Hantu. Dari sudut pandang ini, Raja Roh Kera masih lebih kuat dari para Master Monkey. Bisakah kamu meminjam materi ini untuk kubaca? Mata Luo Zeng tiba-tiba berbinar. Ya, kata Raja Roh Kera. Penggunaan kekuatan 13 garis keturunan Raja Roh Monkey telah mencapai titik kesempurnaan. Menggunakan kekuatan 13 jenis darah pada saat yang sama, kekuatan rantai gigi asli diperas hingga batasnya, dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Jika dia memperoleh kekuatan 22 garis keturunan, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan Raja Roh Kera ke tingkat yang lebih tinggi. Itu mengandalkan Luo Zeng untuk membantunya setelah mengendalikan asal-usul darah. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya dapat menemukan dua orang lain untuk bertukar pikiran, Luo Zeng bertanya lagi. Tidak masalah. Monkey Spirit King setuju. Seperempat jam kemudian, Master Monkey pergi ke Pulau Yejian dan membawa Yuan Shi Tianzun dan Nuwa sendiri. Mereka tidak tahu mengapa Luo Zeng dipanggil ke Gunung Hantu, dan mereka semua menatap Luo Zeng dengan mata konsultasi. Luo Zeng dengan kasar mengatakan permintaan Monkey Spirit King. Sebagai penguasa Gunung Hantu, Raja Kera pada dasarnya maha tahu dan maha kuasa di mata Yuan Shi Tianzun dan Nuwa sendiri. Itu adalah penguasa gerbang empat roh dan penguasa semua ciptaan. Tapi bahkan tidak tahu darahnya. Mendengarkan nada suara Luo Zeng, sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Keduanya merasa sangat aneh di hati mereka, tetapi mereka tidak menunjukkannya sama sekali di wajah mereka. Mampu membaca informasi tentang asal-usul darah, mereka hampir meledak dalam kegembiraan di hati mereka. Ini seharusnya menjadi informasi inti di Sekte Empat Roh. Segera mereka bertiga dikirim ke aula di lantai atas Gunung Hantu oleh beberapa Master Monkey. Ada lapisan debu tebal di aula ini, dan para Master Monkey sepertinya belum pernah menginjakan kaki di sini. Setelah Konggu mengikuti orang banyak, dia berjalan ke ujung aula, menyentuh dinding dengan ringan, berdengung sebuah sarkofagus persegi panjang muncul dari dinding, dan di dalam sarkofagus itu tersusun rapi. Ada serpihan batu, dan aksara Sanskerta seukuran kepalan tangan diukir pada serpihan batu persegi. Ini adalah catatan tentang asal-usul darah, kamu bisa membacanya, dan perhatikan sarkofagus lain di dinding yang tidak bisa disentuh, Konggu memperingatkan. Di sarkofagus lain di dinding, sejarah Sekte Roh Kera, pembelajaran unik, kekuatan supernatural garis keturunan, Del. Meski penataannya sudah selesai, para Master Monkey belum pernah membacanya. Yuan Shi Tianzun dan Nuwa sendiri hampir tidak sabar untuk mengeluarkan potongan batu persegi dari sarkofagus. Mereka sudah lama tinggal di Gunung Hantu, dan mereka sudah mengenal bahasa Sanskerta dengan sangat baik. Tapi bagaimanapun, itu bukan makhluk dari dunia utama, mungkin perlu beberapa jam untuk membaca teks Sanskerta sepenuhnya, dan efisiensinya buruk dan tidak akurat. Setelah keduanya melirik bahasa Sanskerta, mereka melihat Luo Zeng bersama-sama. Luo Zeng mengerti, dan meminta peradaban Tianzi Hou Tianzi Core untuk mulai menguraikan konten pada tablet batu. Saat menguraikan, Luo Zeng menafsirkan isinya ke keduanya. Menurut catatan di prasasti batu, asal-usul darah dewa berasal dari penjelajahan Raja Roh Burung Shou. Selama penjelajahan itu, Kari tersesat dan masuk ke wadah waktu. Ruang dan waktu di dunia utama berbeda dari apa yang dipahami Luo Zeng dan yang lainnya, jadi Luo Zeng, Yuan Shi Tianzun, dan Nuwa sama sekali tidak dapat membayangkan apa itu wadah waktu, mereka hanya dapat menebak secara kasar bahwa itu ada di semacam kapal yang berhubungan dengan waktu. Darah asal ilahi diperoleh di bejana waktu. Pada saat itu, Sekte Empat Roh sudah cukup besar, tetapi masih jauh dari mendominasi dunia utama. Setelah Empat Roh Sekte memperoleh darah ilahi asal, roh manusia, roh burung, roh ular dan roh monkey diberkahi dengan berbagai kemampuan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Tetapi baik pohon pahit Raja Roh Manusia maupun Raja Roh Ular Ni tidak berdamai dengan ini, energi yang terkandung dalam darah asal hampir tak terbatas, dan mereka ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat darinya. Dilihat dari catatan,
hubungan keempat Raja Roh saat itu sangat dekat, dan mereka juga saling percaya. Tidak ada batasan untuk fusi asal-usul darah, makhluk apapun di Sekte Empat Roh dapat mencobanya dan mendapatkan kemampuan yang dianugerahkan oleh asal-usul darah. Setelah kekuatan Empat Roh Sekte meningkat pesat, itu juga mulai berkembang terus-menerus, dan skalanya menjadi semakin besar. Pada saat yang sama, permintaan akan darah asal dewa juga meningkat. Tetapi bahkan di antara para jenius di Sekte Empat Roh, hanya sedikit dari mereka yang bisa bergabung. Sebagian besar orang dari Sekte Empat Roh telah mencoba berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Titik balik datang dari upaya Bitter Tree. Dia membagi darah asal. Metode pemisahannya tidak rumit. Roh manusia menangkap sejumlah besar tikus bangau untuk percobaan. Setelah jenis tikus putih salju dengan dua sayap ini ditangkap, ia akan disuntik secara paksa dengan setetes darah asal. Seberapa kuat energi yang terkandung dalam darah asal? Bangau ini tidak tahan sama sekali. Setelah sebagian besar kuntul menyerap darah asal, hanya ada satu konsekuensi, yaitu meledak dan mati. Itu sama untuk ke-100 kalinya, sama untuk ke-10.000 kali, dan tetap sama untuk ke-100.000 kali. Untungnya, ada banyak kuntul, dan ada puluhan miliar kuntul yang hidup di hutan yang paling dekat dengan Silingman. Selama beberapa dekade, tugas paling umum yang dilakukan oleh Roh Monkey di Sekte Roh Monkey adalah menangkap kuntul. Ketika jumlah kuntul mati mendekati 1 juta, satu kuntul akhirnya selamat. Bukannya ada yang istimewa dari kuntul ini, tapi tetesan darah asalnya lelah. Pada awalnya, baik Ni dan Shou percaya bahwa kekuatan asal-usul darah tidak ada habisnya, tetapi Kusu tidak berpikir demikian, dia merasa semuanya ada batasnya. Adapun Raja Roh Monkey Yin Chun, dia tidak tertarik pada misteri asal-usul darah, juga tidak mau memahaminya, jadi apa yang dikatakan pohon pahit adalah apa adanya. Oleh karena itu, hanya Sekte Roh Manusia dan Sekte Roh Monkey yang mendukung studi tentang asal-usul darah dewa, sedangkan Sekte Roh Burung dan Sekte Roh Ular kurang tertarik. Ketika pohon pahit menuangkan darah dewa asal langsung ke tubuh kuntul, dia sangat menyadari sedikit perubahan pada darah dewa asal. Energi tak berujung dari darah asal tidak cocok untuk proses penggabungan darah. Pohon pahit bahkan menganggap bahwa kemampuan untuk mengeluarkan darah dewa dapat dianggap sebagai semacam racun penolakan. Dan racun penolakan ini tidak ada habisnya. Setelah racun penolakan menyebabkan bangau yang tak terhitung jumlahnya meledak dan mati, toksisitas melemah, dan tetesan darah asal akhirnya menyerah dan berhasil diintegrasikan ke dalam tubuh bangau itu. Saat kuntul ini menyatu dengan darah asalnya, ia segera menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Itu langsung memperoleh kemampuan tertentu dari darah asal. Anda harus tahu bahwa pada saat itu, jika Anda bisa mendapatkan kemampuan asal darah, Anda bisa langsung menjadi salah satu elit. Setelah kuntul memperoleh kemampuannya, kekuatan dan kecepatannya sangat meningkat. Setelah membunuh 3 roh manusia, ia berencana untuk melarikan diri. Untungnya, Kusu mendengar berita itu dan datang untuk menaklukkan kuntul tersebut. Pohon pahit sangat gembira saat itu. Lagi pula, racun penolakan ini hanyalah dugaan Kusu, dan dugaan ini akhirnya terbukti. Garis keturunan baru diperoleh dari kuntul ini. Sekte Roh Manusia menyebutnya darah sumber. Jenis darah asal ini memiliki satu kemampuan darah asal, tetapi kemampuan ini pun tidak sempurna. Beberapa darah asli mewarisi 1/10 dari kemampuannya sendiri, beberapa hanya 2/10. Dibandingkan dengan kemampuan yang diberikan oleh darah asli, kekuatan darah asli memang sangat berkurang, tetapi kemampuan beradaptasinya sangat bagus. Sebagian besar roh di gerbang 4 roh dapat bergabung. Lagi pula, hanya ada beberapa orang jenius di dunia. Asal-usul darah dulunya hanya tersedia untuk sejumlah kecil orang, tapi sekarang hampir semua orang bisa menggunakannya. Begitu berita ini keluar, dampak pada Sekte 4 roh bisa dibayangkan. Tetapi pohon pahit itu bertekad untuk menempuh jalannya sendiri pada saat itu, dan hanya boleh digunakan pada Sekte Roh Monkey. Ketika Luo Zeng menjelaskan ini, Yuan Shitianzun, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, mendesah pelan, saya khawatir masalahnya ada di sini Sekte 4 Roh. Adalah satu kesatuan, meskipun Sekte Roh Monkey telah bekerja keras, tetapi itu sangat bias sesuatu akan terjadi, kata Dewa Nuwa juga. Mampu menguraikan garis keturunan tingkat sumber dari darah asli, Sekte Roh Monkey memang berkontribusi banyak, lagi pula, merekalah yang bekerja tanpa lelah untuk menangkap kuntul, dan pohon pahit mampu menyelesaikan percobaan ini. Tapi gerbang roh burung dan gerbang roh ular pasti merasa tidak bahagia. Tentu saja, emosi semacam ini tidak ada artinya pada saat itu, tetapi masa depan mungkin tidak pasti. Sekte 4 roh hari ini telah sampai pada titik ini,
saya khawatir itu tidak diputuskan oleh masalah ini. Setelah mendapatkan darah sumber pertama, laju percobaan pohon pahit tidak berhenti, dan terus menangkap kuntul dalam jumlah besar untuk percobaan. Ketika 1 juta bangau kedua mati, Kushuo mendapatkan darah sumber kedua secara tak terduga, dan kemampuan sumber darah kedua sama sekali berbeda dari yang pertama. Diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan kelima. Darah asal dari berbagai kemampuan dibuat oleh pohon pahit. Satu-satunya yang menderita adalah kuntul di hutan, dan tulang mereka ditumpuk seperti gunung di gerbang roh manusia. Tapi segera pohon pahit tidak puas dengan kekuatan darah asal. Meski darah asli bisa mengerahkan kemampuan darah asli, namun kekuatan yang diberikan hanya 1 atau 2 dari 10. Masih terlalu lemah. Pohon pahit memanggil sekelompok otak manusia untuk berdiskusi. Mereka semua adalah orang paling cerdas di antara jiwa manusia. Setelah beberapa hari dan malam, mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kuntul itu sendiri terlalu lemah, sehingga kemampuan yang diperoleh setelah fusi secara alami lemah. Untuk mendapatkan darah sumber yang lebih kuat, makhluk yang lebih kuat harus digunakan untuk fusi. Tidak banyak makhluk yang kuat dan banyak di dunia utama, dan pilihan gerbang 4 roh tidak luas. Tapi setelah beberapa penggalian, beberapa target juga tersingkir. Misalnya, Dark Army Ants dengan ukuran tubuh puluhan kaki, tetapi jumlahnya banyak, seperti Black Mages dan makhluk dunia utama lainnya. Juga sulit untuk menangkap makhluk dunia utama ini dalam jumlah besar, tetapi Sekte Roh Ular dan Sekte Roh Burung memahami bahwa roh manusia berpikir ke arah yang benar, dan mereka juga memimpin klan untuk berpartisipasi. Di bawah pembagian dan kerja sama dari 4 gerbang roh, efisiensi secara alami akan meningkat pesat. Segera, eksperimen fusi yang ditujukan pada makhluk yang lebih kuat ini juga dimulai dengan cepat. Hasilnya sangat mulus. Ketika lebih dari 100.000 semut tentara hitam dikorbankan, pohon pahit mendapatkan darah sumber lagi, dan kali ini darah sumber jauh lebih kuat. Kekuatannya setara dengan 40% dari kemampuan tunggal sumber darah. Kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Pohon pahit menamakannya garis keturunan tingkat akar, dan menyebut garis keturunan tingkat sumber sebelumnya sebagai garis keturunan tingkat sumber. Dengan popularitas darah tingkat sumber dan darah tingkat akar di Sekte 4 Roh, kekuatan Sekte 4 Roh telah meroket lagi. Bagaimanapun, mereka dapat menghasilkan elit semacam ini secara berkelompok, dan hanya ada sedikit ras alien di dunia utama yang dapat melawan mereka. Meski begitu, Bitter Tree masih belum puas. Dia ingin mendapatkan garis keturunan yang lebih kuat, dan bahkan cara untuk secara langsung menyatukan asal-usul darah. Tapi kali ini Bitter Tree tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, karena tidak bisa menemukan ras yang sangat kuat dan banyak jumlahnya di dunia utama. Semakin kuat makhluk itu, semakin langka jumlah individunya. Apakah itu dunia sekunder atau dunia utama, kebanyakan dari mereka mengikuti aturan ini. Meski bukan individu yang cukup kuat, Bitter Tree tidak menyerah. Mereka menggunakan kekuatan tolakan yang dikonsumsi kuntul asal darah, dan ketika konsumsinya hampir sama, mereka menggantinya dengan individu yang kuat itu untuk eksperimen. Alternatif ini akhirnya gagal. Kekuatan penolak darah asal memiliki kemampuan kognitif yang aneh. Jika bangau yang diledakkan sebelumnya, itu pasti bangau yang datang. Fenomena aneh ini disebut fenomena rekonstruksi gaya tolak, yang telah direkam dengan sangat detail oleh serpihan batu. Setelah jalan untuk terus memperkuat garis keturunan tingkat akar gagal, pohon pahit segera berbalik dan mencoba menggabungkan garis keturunan tersebut. Ketika Luo Zeng menerjemahkan di sini, wajah Yuan Shi Tianzun sedikit tergerak, ternyata Raja Roh Manusia mulai mencoba fusi darah begitu awal. Yuan Shi Tianzun mencoba berkali-kali di Gunung Hantu, dan dia tahu kesulitan fusi darah. Tidaklah sulit untuk menggabungkan 2 garis keturunan menjadi satu, tetapi setelah penggabungan 2 garis keturunan, kemampuan garis keturunan akan saling menolak satu sama lain dan menjadi sangat tidak stabil. Beberapa pembuluh darah yang menyatu hanya dapat bertahan selama beberapa napas, dan yang lebih lama hanya dapat bertahan selama beberapa jam. Setelah Yuan Shi Tianzun merenungkan untuk waktu yang lama, dia mampu mengendalikan beberapa garis keturunan fusi selama beberapa bulan tanpa disintegrasi. Garis keturunan seperti itu pasti tidak dapat digunakan, tetapi tujuannya adalah untuk membantu Master Monkey membangunkan Raja Roh Monkey, jadi ketersediaannya tentu saja tidak dipertimbangkan. Sebaliknya, kondisi Kusu jauh lebih baik daripada Yuan Shi Tianzun. Sebagian besar orang di sekitar Yuan Shi Tianzun menyerap darah tingkat sumber, dan hanya sejumlah kecil yang memiliki darah tingkat sumber. Dan Sekte 4 Roh, melalui banyak percobaan, memiliki semua jenis garis keturunan tingkat sumber, garis keturunan tingkat akar. Bitter Tree memiliki rentang pilihan yang jauh lebih luas daripada Yuan Shi Tianzun.
Ada begitu banyak garis keturunan tingkat sumber, dan garis keturunan tingkat sumber dapat dipilih olehnya. Dan Kusu tidak sendiri. Meskipun proses fusinya sangat rumit, dia akhirnya mendapatkan 4 garis keturunan fusi. Itulah 4 garis keturunan asli yang telah dilihat Luo Zeng. Kekuatan dari 4 garis keturunan asli bahkan lebih jauh. Mereka yang dapat melebur adalah putra-putra surga yang disukai dan dapat digunakan kembali oleh Sekte Empat Roh. Tentu saja, selain 4 garis keturunan asli, beberapa garis keturunan fusi diperoleh satu demi satu. Kekuatan garis keturunan yang menyatu ini sangat mengesankan, tetapi Bitter Tree tidak mempublikasikannya, dan hanya menggunakannya pada sejumlah kecil orang. Di antara mereka, Raja Roh Monkey memiliki fusi paling banyak, total 13 jenis. 13 garis keturunan semuanya diberikan kepada Raja Roh Monkey. Ini adalah asal dari 13 rantai gigi sejati kata Nuwa. Ya, Luo Zeng mengangguk, tampaknya tidak ada trik untuk menggabungkan garis keturunan, ini sukses melalui trial and error terus-menerus. Sekarang Pulau Yejian jelas tidak memiliki kondisi ini. Belum lagi Pulau Yejian, seluruh dunia yang kacau tidak diperbolehkan. Jumlah garis keturunan tingkat sumber dalam gulungan gambar abadi tidak seragam. Jika Anda harus mendapatkan darah fusi, Anda hanya dapat memulai dari awal dengan setetes darah asal, yang akan memakan banyak waktu untuk beroperasi. Yuan Shi Tianzun dan Dewa Nuwa juga tahu bahwa ini tidak mungkin, jadi Dewa Nuwa berkata, teruslah melihat ke bawah dan temukan petunjuk lain. Luo Zeng sekarang telah menguraikan total 6 keping batu persegi, dan ada lebih dari 10 keping persegi di serpihan batu sarkofagus. Catatan batu telah ditandatangani di sini, kata Luo Zeng, menunjuk ke sudut kanan bawah batu itu. Apa tanda tangannya? Yuan Shi Tianzun bertanya. Gerbang roh manusia, rumah dugaan besar, Luo Zeng melafalkan. Nuwa sendiri mengerutkan kening, apa nama itu? Mereka sudah tahu berapa banyak rumah besar di bawah Sekte Renling, tapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama rumah besar dugaan ini. Aku tidak tahu, aku akan bertanya. Luo Zeng berjalan ke pintu, dan Konggu berdiri di sini tampak bosan. Konggu senior, Luo Zeng membungkuk. Konggu meliriknya dengan acuh tak acuh, ada apa? Aku tidak tahu apakah para senior pernah mendengar tentang rumah konjektur agung dari Sekte Roh Manusia. Luo Zeng bertanya. Apa rumah besarnya? Konggu bertanya. Rumah dugaan yang bagus, jawab Luo Zeng. Itu nama yang aneh, dan ada berbagai rumah besar di Sekte Roh Manusia. Kedengarannya membingungkan, jawab Konggu. Terima kasih, Konggu senior. Roh Monkey ini benar-benar tidak punya otak, tidak heran mereka yang pertama ditipu oleh Sekte Roh Ular. Tidak peduli apa yang dilakukan rumah dugaan besar, setidaknya loh batu dicatat oleh mereka. Mengetahui begitu banyak rahasia asal-usul darah, status rumah dugaan besar di Sekte Roh Manusia mungkin tidak rendah. Segera setelah itu, Luo Zeng terus menggali batu ketujuh dan mulai menguraikannya. Munculnya darah asli telah membuat kekuatan Sekte Empat Roh melompat lagi. Kekuatan dari 4 garis keturunan asli lebih kuat dari kemampuan tunggal yang diberikan oleh darah asli. Satu-satunya masalah adalah 4 garis keturunan asli membutuhkan pemahaman yang cukup, dan banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa sepenuhnya memahaminya, jadi tentu saja mereka tidak dapat mengintegrasikan garis keturunan ini. Tapi begitu menyatu, mereka pada dasarnya bisa berjalan menyamping di dunia utama. Mengejar sampai titik ini, pencapaian khusus sudah luar biasa. Meskipun Zhou secara pribadi membawa kembali darah dewa asal, pohon pahit membawa darah dewa asal. Tapi Bitter Tree tidak puas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan darah dewa itu sendiri. Di mata Bitter Tree, ini adalah kekuatan yang paling sempurna, dan itu juga yang paling diminati oleh Bitter Tree. Namun, selama bertahun-tahun di dunia utama, Bitter Tree mencoba segala macam metode. Bahkan menggabungkan 373 jenis darah tingkat sumber pada saat yang sama, mencoba mendapatkan darah sumber yang cocok dengan rendah, masih berakhir dengan kegagalan. Selama tes panjang, kami menemukan bahwa darah asal masih hidup seharusnya. Sudah dipikirkan sebelumnya, darah asal bukanlah benda mati, pasti ada pikiran. Komunikasi dengan darah asal adalah masalah besar, abadi halaman para dewa telah dibangun, dan Ni menuntut agar semua asal darah ditempatkan di cawan suci tidak ada yang bisa mendekati asal mula. Darah sesuka hati, bahkan Tuan Pohon Pahit yang merupakan penguasa pintu, dan Akademi Dugaan Besar tidak diizinkan memasuki keabadian. Senting, melakukan ini untuk melarang kita mendekati darah asal. Itu terlalu berlebihan. Master Bitter Tree berkata bahwa tidak mungkin, jadi dia hanya bisa menggunakan metode paling sederhana untuk memurnikan tubuh yang dapat menahan darah asalnya.
Tapi itu tidak mungkin. Saya bertanya pada Master Bitter Tree, tubuh seperti apa dapat menanggung darah asal? Tuan Pohon Pahit menjawab saya, melatih tubuh sekuat cawan suci. Tubuh menjadi logam. Saya pikir Tuan Pohon Pahit pasti gila, tetapi Institut Dugaan Besar benar-benar mulai lakukan ini. Di akhir potongan batu ketujuh, seseorang di Great Conjecture Institute harus menulis di buku harian cara untuk mencatat beberapa pemikiran Anda. Ketika buku harian itu diuraikan sampai akhir, Luo Zeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Nuwa sendiri, Yuan Shi Tianzun, dan lainnya. Proses Luo Zeng mewarisi darah asalnya sangat mendadak. Meskipun menurutnya bakatnya dapat diterima, tidak mungkin baginya untuk memiliki jarak yang begitu jauh dengan roh manusia. Menilai dari 4 patung di Pengadilan Dewa Abadi, mereka juga sangat terkejut dengan penyerapan darah asal Luo Zeng. Secara teori, tidak mungkin memiliki keberadaan yang begitu indah. Lagi pula, apa yang 4 Raja Roh Agung dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja keras tidak dapat dilakukan oleh seorang lelaki kecil dari dunia bawah. Alasan ini juga membingungkan Luo Zeng. Jika Anda mengatakan bahwa fisik Anda istimewa, itu adalah tubuh senjata, tetapi keempat roh pada dasarnya memiliki sarana pencipta. Dunia yang kacau telah tercipta, dan bahkan peradaban logam pun lahir di dalamnya. Seharusnya tidak sulit untuk membuat badan senjata. Mengapa darah asal akhirnya menyukai dirinya sendiri? Dari buku harian roh manusia ini, Luo Zeng menemukan sebuah tanda. FWA sendiri meletakkan jari-jarinya yang ramping di bibirnya, mengerutkan kening dan berkata, jika ini masalahnya, maka fisik Luo Zeng mungkin disebabkan oleh orang-orang yang memiliki niat. Istana Dugaan Besar mungkin telah menemukan cara. Anda terus melihat ke bawah. Yuan Shi Tianzun mendesak. Luo Zeng terus menguraikan isi batu tulis itu. Setelah kami mengganti ribuan wadah, kami menemukan bahwa darah asal memiliki kekuatan untuk menolak sebagian besar zat. Bahkan kayu mati, bahkan tanah, akan menolak. Tetapi jika kayu dibakar dengan api menjadi arang hitam, atau sinter tanah menjadi batu bata, dan kekuatan tolakan menghilang. Ah Feng pergi ke kuil abadi lagi hari ini, dan bertengkar dengan patung-patung yang menjaga kuil abadi. Meskipun patung-patung ini memiliki manusia, ular, burung, dan monkey, mereka sebenarnya mematuhi gerbang roh ular. Pria itu. Tapi mereka masih nyaris tidak akomodatif. Ah Feng juga menemukan alasan utamanya, matanya yang tak berujung dapat melihat sangat jauh, hal-hal yang sangat kecil. Dia menemukan bahwa ada makhluk hidup kecil di tanah dan kayu, sangat-sangat kecil, orang biasa. Bisa tidak, makhluk hidup ini sangat lemah, dan mereka semua akan mati saat api menyala. Penatua Sue mengajukan hipotesis ini, harus ada persyaratan untuk menyerap darah asal, dan itu membutuhkan makhluk yang hidup dan mati. Logika omong kosong macam apa? Ini, mati tetap mati, hidup tetap hidup. Kami teknik boneka bisa membuat orang hidup yang terlihat persis sama, tapi ini tetap benda mati. Memasukkan darah asal ke dalam boneka itu sama dengan memasukkannya ke dalam cawan suci. Ini adalah tidak menyerap darah asal sama sekali, dan tidak bisa digunakan darah asal. Pencipta makhluk logam juga bisa membuatnya, tapi kami sudah mencobanya. Baik itu makhluk logam atau makhluk unsur. Semuanya hidup, dan mereka masih akan meledak dan mati. Itu tidak berhasil sama sekali, banyak hal yang tidak diketahui dan tidak dapat dipahami di dunia utama, dan gerbang 4 roh memang kuat, tetapi tidak maha tahu. 2 hari pertama. Kemudian, Penatua Sue menghilang, meninggalkan surat, dia akan menemukan jalan ini. Penatua Sue terkenal dengan kekeras kepalaannya, dia pasti pergi ke luar angkasa, ada banyak hal aneh di luar angkasa, kapal waktu itu hanya tergantung di luar angkasa, terlalu berbahaya di sana, bahkan Sun hampir kehilangan nyawanya di sana. Elder Sue berani pergi sendiri. Buku harian itu menulis di sini, tanpa menyebutkan apakah Elder Sue menemukan jalan, atau bahkan menyebutkan akankah Elder Sue kembali. Belakangan, itu mulai mencatat ketidakpuasan Akademi Dugaan Besar dengan gerbang roh ular. Gerbang roh ular mulai sering mengubah aturan untuk memasuki pengadilan Dewa Abadi, dan menjadi semakin sulit untuk memasuki pengadilan Dewa Abadi. Awalnya, Shou menyumbangkan darah ilahi asal, yang dapat dibagikan oleh seluruh sekte 4 roh. Tapi setelah pengadilan abadi Tuhan didirikan, perlahan-lahan mulai membuat semua orang kewalahan. Darah ilahi asal telah menjadi objek suci dari sekte 4 roh. Kecuali untuk dapat diberikan kekuatan ketika pengadilan abadi Tuhan dibuka, bahkan tidak mungkin untuk melihatnya di lain waktu. Akibatnya, Kusu bertengkar sengit dengan Ni. Tetapi Ni menang. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Ni untuk meyakinkan Shou, dan Shou menyetujui saran Shou, dan untuk pengembangan Sealing Man yang lebih baik, berikan pengadilan Dewa Abadi hak tertinggi.
Tapi kendali Sekte Roh Ular atas pengadilan Dewa Abadi murni egois. Sementara mereka merumuskan aturan, mereka meninggalkan pintu belakang untuk Sekte Roh Ular. Menjadi sangat sulit bagi roh manusia, roh burung, dan roh monkey untuk menerima tes darah asal, tetapi gerbang roh ular tidak terhalang, yang selanjutnya menimbulkan ketidakpuasan Guru Kusu. Belakangan, konflik paling intens pecah. Master Bittertree menyusun cara untuk merangsang asal-usul darah. Menurut Lord Bittertree, itu adalah metode yang sangat dasar, dan dia hanya ingin mencobanya sekali, tetapi diblokir ketika dia memasuki pengadilan Dewa Abadi. Master Bittertree menghancurkan kubah pengadilan Dewa Abadi dengan marah. Semua elit dari Sekte Roh Ular dikirim, dan mereka benar-benar mengepung Tuan Kusu. Kejahatan telah datang, beraninya ia meminta dosa-dosa Guru Kusu. Melihat bahwa pertempuran antara dua Raja Roh akan pecah, Yin Zhen juga bergegas. Raja Roh Monkey berdiri di samping roh manusia tanpa syarat. Ada celah dalam kekuatan. Ni hanya bisa mundur selangkah, dan membuat pengecualian untuk mengizinkan Lord Bittertree menghubungi darah asal. Tapi berikan kesempatan yang satu ini saja, jangan dijadikan contoh. Terlihat bahwa Ni sangat tidak rela. Itu telah menetapkan aturan dan tidak akan pernah membiarkan orang lain melanggarnya, bahkan Raja Roh. Sayang sekali metode Master Bittertree dalam menggunakan darah asal gagal. Origin Divine Blood tidak menanggapi. Master Bittertree sangat bingung, dia merasa metode yang dia ciptakan efektif. Mustahil bagi Origin Divine Blood untuk tidak menanggapi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa darah dewa asal tahan terhadap Lord Bittertree, darah ajaib ini memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan masih menolak campur tangan benda asing. Metode yang dibuat oleh Lord Bittertree dicatat dalam prasasti Batu No. 17. Batu No. 17. Mata Luo Zeng berbinar ketika dia menguraikan di sini. Dia telah menguraikan 16 tablet dari sarkofagus, dan tablet 17 adalah yang berikutnya. Gerbang Dharma Pohon Pahit Raja Jiwa Manusia ada di bongkahan batu berikutnya, dan Yuan Shi Tianzun serta Nuwa sendiri menjadi tertarik saat mendengarnya. Luo Zeng langsung mengambil batu berikutnya. Serpihan ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Prasasti Sanskerta pada serpihan didasarkan pada pernis biru dan hanya ada 4 prasasti Sanskerta. Dan gaya penulisan keempat aksara Sanskerta ini sangat aneh, garis-garis yang sangat tipis dipelintir menjadi satu seperti berantakan. Yuan Shi Tianzun dan Nuwa menunggu Luo Zeng berbicara, sementara Luo Zeng menunggu inti Tianzi diuraikan. Setelah menunggu puluhan napas, Luo Zeng melengkungkan bibirnya, tidak dapat menguraikan penguraian inti Tianzi bergantung pada banyak perhitungan. Masalahnya adalah keempat karakter Sanskerta ini dalam bentuk yang tidak pernah dilihat sebelumnya, dan tidak mungkin untuk menilai, tentu saja, itu tidak dapat diuraikan. Karena inti dari Tianzi tidak dapat diuraikan, kami hanya dapat menggantungkan harapan kami pada Master Monkey. Meskipun ada sedikit harapan, Luo Zeng masih mengambil batu itu untuk bertanya. Konggu tidak sabar, dia memegang potongan batu itu dan melihatnya sebentar, dan menjawab langsung, ini bukan bahasa Sanskerta. Bukan bahasa Sanskerta. Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya. Loh batu ini semuanya ditulis dalam bahasa Sanskerta, mungkinkah ada kata lain di gerbang 4 roh? Konggu memutar batu itu dan berkata, ini adalah metode pengendalian darah. Apakah kamu melihat garis bengkok ini, apakah mereka terlihat seperti monkey? Luo Zeng, Yuan Shi Tianzun dan Nuwa mengalihkan pandangan mereka ke batu itu lagi. Setelah pengingat Konggu, mereka juga memperhatikan ini. Meski garis-garis ini berantakan, sebenarnya sangat mirip dengan meridian di tubuh. Apakah ini manusia? Yuan Shi Tianzun tidak bisa tidak mengingatkan. Monkey. Konggu melotot. Alasan mengapa Sekte Roh Manusia dan Sekte Roh Monkey paling dekat hubungannya juga karena bentuknya yang mirip. Pada dasarnya berbagai cara yang diciptakan oleh pohon pahit, jika roh manusia bisa menggunakannya, roh monkey pasti bisa menggunakannya, tapi roh burung dan roh ular mungkin tidak. Bagaimana cara menggunakan metode pengendalian darah ini? Luo Zeng bertanya lagi. Lari saja sesuai dengan meridian yang ditunjukkan pada garis. Keempat gambar ini adalah 4 lingkaran kecil, dan bersama-sama membentuk lingkaran besar. Konggu melihat metode pengendalian darah pada irisan batu lagi, wajahnya tiba-tiba berubah, metode operasi ini aneh. Apakah ini benar-benar tentang asal mula darah? Faktanya, metode pengendalian darah yang dibuat oleh pohon pahit bukanlah rahasia di Sekte 4 Roh. Siapapun yang memperhatikan mengetahuinya, tetapi Master Monkey mereka tidak tertarik pada benda asing, mereka sangat berbakat dalam kultivasi, tetapi mereka hanya memperhatikan metode yang dapat mereka gunakan. Karena asal-usul darah dewa tidak dapat menyatu,
Metode pengendalian darah ini sama sekali tidak berguna, ini adalah logika para Master Monkey. Itu adalah pemborosan untuk Master Monkey, tetapi itu adalah harta yang tak ternilai bagi Luo Zeng. Tapi Nuwa bertanya, apa gunanya menciptakan metode pengontrolan darah ini jika kau tidak bisa menyerap asal darahnya? Orang-orang itu meminta kami untuk mengumpulkan semua jenis bahan untuk membuat boneka. Metode pengontrolan darah ini tidak perlu digunakan pada makhluk hidup. Ini dimaksudkan untuk digunakan pada boneka, tetapi pasti gagal. Pada saat itu, hampir semua metode yang dapat dipikirkan oleh Sekte Roh Manusia digunakan. Tapi bagaimanapun juga boneka adalah benda mati, dan metode pengendalian darah tidak dapat bekerja pada mereka. Setelah Konggu selesai berbicara, dia memandang Luo Zeng dengan mata aneh. Tiba-tiba ia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, karena metode pengendalian darah ini tidak dapat digunakan pada boneka, bagaimana kalau menggunakannya pada Anda? Luo Zeng, Yuan Shi Tianzun, dan Nuwa sendiri secara alami memikirkan hal ini. Aku akan mencoba sekarang, kata Luo Zeng. Semua keajaiban di tubuh Luo Zeng sebelumnya diberikan oleh asal-usul darah. Tapi hadiah semacam ini benar-benar pisau saraf, dan tidak efektif pada waktu yang tepat. Jika metode pengendalian darah ini efektif, itu akan sangat membantu Luo Zeng. Konggu tidak menghentikan Luo Zeng untuk mengolah metode pengendalian darah, lagi pula, Raja Roh Monkey meminta Luo Zeng datang ke sini untuk menemukan cara. Luo Zeng duduk bersila, dan dengan sedikit pemikiran, kekuatan tak terlihat menahan batu di depannya. Sebelumnya, Luo Zeng mencoba menggunakan berbagai metode untuk mengontrol asal-usul darah, tetapi semuanya tidak berpengaruh, dan kali ini dia tidak memiliki dasar di hatinya. Garis-garis sutian kecil pertama muncul di benak Luo Zeng. Titik awal dari pola ini adalah bahu kanan dan titik akhir adalah kaki kiri. Dia mengontrol darah mengalir di sepanjang meridian. Aneh untuk mengatakan bahwa asal-usul darah, yang awalnya di luar kendali, merespons dengan cepat kali ini, asal-usul darah itu seperti anak kucing jinak yang berjalan ke arah yang dipandu oleh Luo Zeng. Bahkan Yuan Shi Tianzun, Nuwa sendiri, dan Konggu yang berada tidak jauh menyadari sesuatu yang tidak biasa. Darah ilahi asalnya jinak, dan begitu bergerak, sepertinya binatang buas telah bergerak. Garis-garisnya digambar sangat rumit, dan garis-garis yang berjalan menyiratkan hukum yang sulit diuraikan. Luo Zeng kagum ketika dia berlari. Jika itu adalah darahnya sendiri, tidak mengherankan jika dia masih bisa meraba-raba sedikit sambil mengendalikannya secara bertahap, dan akhirnya mendapatkan metode pengendalian darah. Tapi Lord Bittertree tidak pernah memadukan darah asalnya, jadi saya tidak tahu bagaimana dia menggambar garis ini, bakat apa yang dibutuhkan untuk ini. Butuh sekitar 1/4 jam sebelum Luo Zengcai dengan hati-hati menyelesaikan Little Weekend pertama. Pada saat Little Zhou Tian pertama selesai, Luo Zeng tiba-tiba merasakan kesejukan yang mengalir langsung dari meridian. Dia merasakan sesuatu yang ekstra dalam pikirannya. Benda itu berbentuk persegi dengan rune sederhana yang terbungkus di tengahnya, dan itu adalah segitiga dengan cincin tersembunyi di tengahnya. Apa ini? Bahasa Sanskerta tidak menginginkan bahasa Sanskerta, kata-kata tidak menginginkan kata-kata. Untuk saat ini, Luo Zeng belum pernah menyentuh rune yang begitu aneh. Mulai minggu kecil kedua, Luo Zeng tidak terlalu memperhatikan, dan terus berlatih minggu kecil kedua. Butuh 1/4 jam lagi, dan minggu kecil kedua selesai, dan sebuah kotak muncul di benak Luo Zeng lagi. Sebuah rune juga dibungkus ke arah positif, dan kotak ini disambungkan dengan kotak pertama. Luo Zeng mengabaikannya, dan mulai berlatih minggu kecil ketiga, dan minggu kecil keempat. Setelah menyelesaikan budidaya Great Heavenly Circuit dari seluruh metode pengendalian darah, 4 kotak dalam pikiran Luo Zeng disambung bersama secara bergantian untuk membentuk kotak besar. Keempat pola di kotak juga sangat cocok. Ketika Luo Zeng mencoba melepaskan kesadarannya untuk menjelajahi alun-alun besar ini, rasa keakraban muncul secara spontan, seolah-olah dia telah memperoleh kemampuan bawaan pada saat ini. Dia membuka matanya tiba-tiba, tangannya gemetar terus-menerus. Ada apa, Luo Zeng? Nuwa bertanya dengan prihatin. Apakah tidak apa-apa? Yuan Shi Tianzun bertanya. Konggu melirik Luo Zeng dengan ringan. Raja Roh Kera sangat tertarik dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh darah asal, tetapi Master Monkey ini sebaliknya. Karena asal-usul darah dewa, Sekte Empat Roh jatuh ke dalam situasi ini di mata para Master Monkey. Hal ini adalah sumber bencana, dan mungkin tidak membawa manfaat bagi Sekte Roh Monkey. Tidak apa-apa, tangan kanan Luo Zeng terbuka sedikit. Garis telapak tangannya mulai retak, dan bekas darah merah cerah mulai memenuhi garis telapak tangannya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya,
dan garis darah tipis menyebar dengan cepat seperti terumbu karang. Pertumpahan darah ini dengan cepat berubah menjadi pedang darah sesuai dengan ide Luo Zeng. Karena ditenun oleh benang darah, ia ditutupi dengan sinapsis seperti koral, tanpa ketajaman pedang, seperti kerajinan tangan yang terbuat dari koral. Saat Dang Konggu melihat pedang darah karang, dia langsung mundur beberapa langkah. Master Monkey memiliki naluri bertarung yang sangat kuat, dan mereka merasakan bahwa pedang darah yang aneh ini memiliki kemampuan yang mematikan. Yuan Shi Tianzun dan Dewa Nuwa tidak menghindarinya, tetapi mereka mengingat adegan di mana Luo Zeng bertarung melawan tingkat kebencian di King Tiantai. Pada saat itu, setelah tubuh Luo Zeng dilahap, hanya tersisa semburan darah seperti karang. Pada saat itu, Luo Zeng mengebor langsung ke tubuh dari tubuh pengkhianat tingkat kebencian, dan bekerja sama dengan cahaya yang hancur untuk membunuhnya secara langsung. Jika bukan karena ini, Luo Zeng dan rombongannya takut seluruh pasukan akan musnah di King Tiantai. Sekarang merah seperti karang ini muncul kembali, dapatkah itu diubah menjadi pedang sesuai keinginan Luo Zeng? Metode pengendalian darah paling dasar tidak terlalu kuat jika digantikan oleh garis keturunan lain. Aku tidak tahu seberapa kuat darah asalnya. Konggu menatap pedang darah karang dan berkata. Pada saat ini, Yuan Shi Tianzun tidak mengerti sedikit, dan dia berkata, Tuan Monkey Guru, saya berani bertanya, setelah darah menyatu, secara alami akan menampilkan kekuatan gaibnya. Saya ingin tahu apa gunanya metode pengendalian darah ini. Bakat, untuk Immortal Realm, tidak diperlukan teknik pengendalian darah semacam ini. Konggu tidak tertarik dengan studi tentang gerbang jiwa manusia ini, tetapi dia berbicara tentang kekuatan supernatural dengan cara yang jelas dan logis. Dia mendengus dingin, metode pengendalian darah adalah penggunaan paling dasar dari pembuluh darah, dan itu juga dapat merangsang pembuluh darah yang ekstrim. Apa yang Anda sebut di alam abadi? Penggunaan darah kurang dari 30%. Yuan Shi Tianzun tercengang, dan mata cerah Nuwa membelalak saat mendengar pernyataan ini. Mereka selalu dibanggakan, dan bahkan dibagi menjadi garis keturunan alam abadi, hanya membangkitkan 30% dari kekuatan mereka. Bahkan lebih, tambah Konggu. Tapi kenapa tidak ada metode pengendalian darah yang tersebar di dunia yang kacau ini? Nuwa bertanya dengan enggan. Pertanyaan sederhana ini membuat Konggu bingung. Ia tahu cara mengontrol darah, tetapi ia tidak tahu cara membangun subdunia, dan ia bahkan tidak mengerti mengapa ia membangun subdunia, dunia bisa mendapatkan energi. Apakah kamu harus bergabung dengan Sekte Empat Roh sebelum kamu dapat mengajarkan metode pengendalian darah? Yuan Shi Tianzun bertanya ragu-ragu. Konggu mengangguk, ya, jika Monkey di dunia berikutnya cukup pintar, mereka secara alami akan mengajari mereka metode pengendalian darah setelah bergabung dengan Sekte Roh Monkey kita. Pemilik garis keturunan di dunia berikutnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Mungkinkah bahwa dia menghela nafas di dalam hatinya? Kekuatan garis keturunan mereka yang mereka banggakan telah digunakan hingga kurang dari 30%, yang merupakan celah yang terlalu besar. Metode pengendalian darah hanya menggunakan darah. Tanya Nuwa. Luo Zeng saat ini tampaknya baru saja mengeluarkan darah dan mengubahnya menjadi pedang. Tentu saja tidak, Konggu menggelengkan kepalanya, metode pengendalian darah memiliki penekanannya sendiri. Kebanyakan dari mereka adalah untuk memanfaatkan kemampuan darahnya sendiri, tetapi sebagian kecil adalah dengan menggunakan kekuatan darah secara langsung. Setelah ditarik pergi, itu berubah menjadi serangan api ilahi. Menyebutkan api ilahi Sue Konggu tidak bisa menahan cemberut. Benda ini adalah keberadaan terkuat di garis keturunan tingkat akar, itu sangat kuat, tetapi efek sampingnya terlalu besar. Di masa lalu, beberapa anggota Sekte Roh Ular dan Sekte Roh Burung mewarisi darah Senyan, dan setiap pertempuran akan memakan darah mereka sendiri sampai mereka mati dalam pertempuran. Metode pengendalian darah yang ditinggalkan oleh pohon pahit di atas batu seharusnya mirip dengan ini, tetapi Luo Zeng langsung mengambil darah alih-alih memperkuat kemampuan darah, lagi pula, kemampuan darah aslinya terlalu rumit. Darah asal dewa itu sendiri sangat kuat, Konggu melanjutkan, Yun yang dari Sekte Roh Manusia menggunakan sepotong darah dewa asal sebagai senjata tersembunyi untuk mendorongnya ke tubuh lawan dan membiarkan lawan meledak dan mati. Mereka tidak tahan dengan darah asal, dan satu-satunya hasil adalah meledak dan mati. Ini memang senjata tersembunyi yang sangat kuat. Namun, setetes darah asal yang berhasil dibagi Yun yang akhirnya diambil kembali oleh Raja Roh Ular. Saya tidak tahu kekuatan pedang darah Luo Zeng, kata Yuan Shi Tianzun. Kamu bisa mencobanya dengan Chen Si dari Gunung Hantu, saran Nuwa sendiri. Pendeta hantu besar di Guisan juga memiliki tempat untuk berlatih, dan Chen Si sangat kuat, yang dapat digunakan untuk menguji kekuatan pengkhianatan tingkat kebencian. Jangan terlalu merepotkan,
Konggu menunjuk ke dadanya, ayo, ambil pedang di sini. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Zeng dan ketiganya menatap Konggu dengan mata aneh. Meskipun saya tahu bahwa para Master Monkey semuanya pemberani dan sembrono, orang ini sepertinya tidak punya otak sama sekali. Tidak masalah, kamu tidak bisa membunuhku tanpa cahaya yang hancur, bahkan jika kamu membunuhku, aku bisa dibangkitkan di Gunung Hantu, kata Konggu dengan ekspresi acuh tak acuh, cepatlah, aku ingin melihat kekuatan pedang darahmu. Senior Konggu, pedang darah ini diubah oleh darah asal, dan aku tidak tahu apa itu. Luo Zeng pasti tidak berani menusuk Konggu dengan karang pedang darah. Dia telah melihat kekuatan Yuan Yuan Seng Sui sebelumnya, selama Yuan Yuan Seng Sui mau, tidak ada yang tidak bisa larut. Meskipun pengkhianat itu kuat dan abadi, bukan tidak mungkin untuk membunuh. Namun, ketika Luo Zeng sedang berbicara, Konggu tiba-tiba memegang pergelangan tangan Luo Zeng dengan lengan panjang dan menariknya ke depan. Pedang darah koral menusuk tubuh Konggu. Yuan Shi Tianzun dan Nuwa sendiri menatap Konggu dengan takjub. Biasanya Master Monkey ini merendahkan, tetapi mereka hanya tahu bahwa mereka memiliki temperamen yang lugas. Apakah mereka benar-benar gila atas tindakan mereka sekarang? Tidak heran sekte roh Monkey yang besar terjebak di Pulau Yejian kecil. Kosong, Senior Konggu. Luo Zeng juga terkejut. Itu hanya pedang darah. Pedang darah ini tajam dan bisa menembus pertahananku. Ini pada level tertentu, tapi aku. Konggu awalnya masih cuek, tapi ada yang salah dengan suaranya. Setelah pedang darah menembus tubuh Konggu, meridian seperti karang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Pada saat ini, permukaan tubuh Konggu ditutupi dengan garis-garis merah seperti kisi-kisi, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Boom! Kemudian tubuh Konggu meledak dengan hebat. Tubuhnya yang berbahaya retak di sepanjang kisi merah, terciprat ke segala arah, tersebar di mana-mana di aula. Untungnya, tubuh pengkhianat bukanlah tubuh fisik, jika tubuh fisik hancur seperti ini, seluruh aula akan berlumuran darah dan darah. Konggu Senior, Dewa Luo Zeng, Yuan Shi Tianzun dan Nuwa semuanya tampak seperti akan menangis tetapi tidak menangis. Aku akan mencari Master Monkey lainnya, kata Yuan Shi Tianzun. Master Monkey ini semuanya elit di sekte roh Monkey, jika mereka benar-benar dibunuh oleh Luo Zeng, akan sulit untuk dijelaskan. Tidak perlu. Suara Konggu terdengar lagi. Kemudian pecahan di aula mulai menggeliat terus-menerus, dan potongan-potongan itu dengan cepat disambung menjadi satu. Ini adalah hal yang menakutkan tentang tubuh pengkhianat, sangat mudah ditempa, bahkan jika dipotong menjadi ribuan bagian, masih dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Tentu saja, jika Luo Zeng hanya menggunakan cahaya kehancuran, mungkin ada hasil lain. Setelah tubuh Konggu pulih sepenuhnya, Yuan Shi Tianzun menghela napas lega. Konggu melihat pedang darah karang Luo Zeng lagi, dan ada sedikit kecemburuan di matanya. Metode pengendalian darah yang paling sederhana dapat mencapai kekuatan seperti itu, betapa menakutkannya jika semua potensi darah asli dalam tubuh anak ini digali.